Dalam Yohanes pasal 14 ayat 15, Yohanes pasal 14 ayat 15, demikian firman Tuhan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Amin. Mari, kita semua adalah anak-anak dari Tuhan Yesus. Ada pertanyaan, apakah benar Bapak Ibu mengasihi Tuhan Yesus? Kalau Tuhan tanya kepada saya, benar Tuhan, aku mengasihi engkau dan aku mau menuruti segala perintah Tuhan. Karena Tuhan telah berfirman, jikalau kita mengasihi Tuhan, maka kita akan harus menuruti segala perintah Tuhan. Maka Bapak Ibu, dekatlah dengan Yesus, taatlah kepada firman, jadilah pelaku-pelaku firman. Karena Tuhan begitu baik, sangat baik. Terbukti nyata Bapak Ibu, bersama saya dipelihara sama Tuhan loh. Sampai detik ini saya tidak pernah sakit. Saya dipelihara sama Tuhan. Kalau kesaksian saya minggu lalu, beberapa hari lalu saya pernah sakit perut, gerak sakit, ini sakit jalan, sakit semua sakit. Saya takut ditekan sakit, takut saya kalau kena usus buntu, operasi. Tapi untung besar saya punya Yesus yang baik. Dia Bapa luar biasa. Pada waktu saya sebagai anak Tuhan Yesus berseru dan minta ampun sama Tuhan, berdoa dan setengking dalam nama Yesus, jadilah sembuh. Ternyata langsung kontan sembuh, langsung saudara. Pada saat itu juga sembuh total. Bukan ditunggu sejam 2 jam, tidak ada. Obat aja kalau kita minum obat dokter, tidak ada bisa langsung sembuh. Pasti butuh waktu berapa saat lamanya. Kalau Yesus sudah sembuhkan, langsung top chair 100% sembuh. Sampai detik ini tidak pernah sakit apapun. Karena apa? Karena saya hamba Tuhan Yesus. Saya anak Tuhan Yesus. Saya milik Tuhan Yesus. Bapak Ibu sama adalah hamba Tuhan Yesus. Bapak Ibu semua adalah anak Tuhan Yesus. Bapak Ibu saudara semua bersama saya adalah milik Tuhan Yesus. Oleh karena itu mari kita mencintai Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Amin, haleluya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Amin, haleluya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Amin, haleluya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Kurenungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Amin, haleluya. Dalam Yohanes 14 ayat 23, demikian firman Tuhan. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Oh Tuhan Yesus, aku mengasihi Engkau bersama dengan Yesus di surga. Amin, haleluya. Aku mengasihi Engkau Tuhan Yesus dengan segenap hatiku. Amin, haleluya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Haleluya. Kurenungkan firman-Mu siang dan malam, ku
pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Amin, haleluya. Dalam 1 Tawari 29 ayat 11, 12 dan 13, demikian firman Tuhan. Ya Tuhan, punya-Mu lah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran, dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya-Mu lah kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Haleluya. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ampuni Bapa semua dosa. Tuhan Yesus, sucikan mulutku dan hatiku, pikiranku sebentar aku baca firman Tuhan. Ampunilah semua dosa salahku Bapa, sucikan seluruh hidupku, bentuklah karakterku, sifatku Bapa, menjadi karakter Kristus ada di dalam hidupku. Terima kasih Bapa, kami percaya hari ini hari hidupku dibentuk sama Tuhan, untuk kami menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Ampuni Bapa, aku ya kami banyak salah di hadapan Engkau. Ampun Tuhan. Roh Kudus akan tuntun kami, Roh Kudus akan mengajar kami, Roh Kudus akan mengingatkan kami untuk kami melangkah di dalam rencana Tuhan, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, segala puji hormat bagi kemuliaan Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom dan selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali. Sebelum kita berbaring tidur, mari semangat kita. Seperti saudara saya semangat melayani pekerjaan Tuhan, beritakan firman Tuhan tanpa pamrih. Karena Tuhan Yesus sudah tolong kita. Karena kerinduan kita nanti, kita investasi. Kita investasi Bapak Ibu. Saya investasi di surga. Waktu yang Tuhan berikan buat kami, kita investasikan untuk Tuhan. Untuk investasi di surga. Ya. Karena firman Tuhan katakan renungan pada malam hari ini, Ia melakukan yang jahat di mata Tuhan. Siapa yang jahat itu? Mari kita baca. Supaya kita jangan berbuat jahat, tapi berbuatlah baik dan hiduplah di dalam firman Tuhan. Mari kita baca atas rahmat anugerah Tuhan. Malam hari ini kita baca Yeremia pasal 52, supaya besok pagi kita selesaikan pasal 52, sehingga besok tanggal 9 Agustus 2023 kita selesai Yeremia 52 pasal. Itu anugerah Tuhan. Kau ingat Bapak Ibu, berapa saat yang lalu saya selalu bicara ya, Yeremia pasal-pasal berikutnya. Puji Tuhan, kita sudah masuk di dalam pasal yang terakhir, pasal 52. Dan kata firman Tuhan tadi dalam Yohanes 14 ayat 15 dan 23. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Amin. Mari. Kalau kita ngomong, aku cinta Engkau Yesus, tapi tidak taat kepada perintah Tuhan, melanggar, ya, tidak suka baca Alkitab, berarti melanggar firman. Tidak pernah ke gereja, melanggar firman. Tidak pernah berdoa. Koreksi Bapak Ibu. Apakah benar saudara mencintai Tuhan? Kata firman Tuhan, kalau mencintai Tuhan, maka harus melakukannya. Padahal kalau kita melakukan firman Tuhan, enak loh janji Tuhan. Tuhan berjanji nanti kita akan dibawa bersama-sama hidup dengan Bapa di surga. Ini ayat 23, saya mau baca. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku, dan Bapakku akan mengasihi dia,
dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama dengan dia. Kami di sini, ya. Berarti Yesus dan Bapa, ya, akan bersama dengan kita tinggal di surga selama-lama. Udah bahagia, saudara. Daripada dunia yang kacau balau nanti ini, dunia akan lenyap, setan semua nanti itu, iblis akan dicampakkan kepada lautan api, tapi kita masuk di dalam kerajaan surga buat selama-lamanya. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita baca sekarang kitab Nabi Yeremia pasal 52 ayat 1 sampai 11 dengan tema tadi, ia melakukan yang jahat di mata Tuhan. Siapa yang jahat itu? Mari kita baca firman Tuhan supaya kita paham, sehingga kita paham, supaya kita jangan melakukan apa yang Tuhan tidak kehendaki, tapi lakukan apa yang menjadi perkenan Tuhan. Mari kita baca ayat yang pertama, pasal 52 kitab Nabi Yeremia adalah pasal yang terakhir, karena besok kita lanjutkan, ya, ayat dari ayat yang ke-12 sampai 34 itu besok, ya, sehingga besok tanggal 9 Agustus kita akan selesaikan Yeremia sudah selesai, sehingga nanti besok malam kita membaca kitab Ratapan, saudara, ya. Puji Tuhan. Saya mau baca ayat pertama. Sedekia berumur 21 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 11 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Hamutal binti Yeremia dari Libna. Wah, kalau kita lihat di sini, berarti zaman dulu pun umur masih 21 tahun, masih sangat muda, saudara. Ya, saya anggap ini antara remaja dewasa, sudah menjadi raja karena keturunan dari raja, dan Tuhan izinkan menjadi raja. Memerintah 11 tahun. Jadi berarti kalau 21 tambah 11, 32 tahun, akhirnya dia meninggal. Coba nih, ayat yang kedua, ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tepat seperti yang telah dilakukan Yehoyakim, ini papanya, saudara. Coba ini contoh, saudara, ini jahat, udah jelas. Melakukan apa yang jahat, masih muda, jangan jahat. Hai anak muda sekarang, mari kita takut sama Tuhan. Banyak anak muda saat ini yang takut akan Tuhan. Saya lihat banyak anak pemuda-pemuda sekarang yang cinta Tuhan, dipakai Tuhan, ya. Tapi juga ada anak muda juga narkoba, hidup di dalam dosa. Apalagi kalau di Amerika sekarang, banyak di negara-negara katanya mereka bebas hidup, kebebasan main dengan dosa. Apalagi di Bangkok lagi, saudara. Mereka mau hidup bebas, mau hidup bahagia, ya, menikah dari umur-umur masih remaja, sudah berbuat yang tidak berkenan sama Tuhan, seperti Sodom dan Gomora. Tapi marilah anak-anak muda, kita semua anak-anak Tuhan Yesus, hiduplah takut sama Tuhan. Jangan seperti Raja Hizkia, Raja Sedekia umurnya 21 tahun, diizinkan Tuhan memerintah di Yerusalem 11 tahun. Apa enggak bahagia, saudara? Seorang raja masih muda, punya kewenangan luar biasa, ya. Tetapi dia melakukan apa yang jahat di mata. Apa artinya, saudara? Berikutnya saya mau baca ayat ketiga. Sebab oleh karena murka Tuhan hal itu terjadi terhadap Yerusalem dan Yehuda, yakni bahwa ia sampai membuang mereka dari hadapan. Coba, karena jahat tidak bertobat, dibuang sama Tuhan itu. Padahal sebetulnya mereka tuh, aduh, sungguh bahagia loh. Termasuk kita semua bahagia. Tuhan berikan kesempatan berkat dari kita. Mari kita mau benar sama Tuhan, jangan jahat, tapi berbuatlah kebenaran Tuhan, ya. Saya mau baca berikutnya. Sedekia memberontak terhadap Raja Babel, maka pada waktu tahun ke-9 dari pemerintahannya, dalam bulan yang ke-10, pada tanggal 10 bulan itu, datanglah Nebukadnezar Raja Babel dengan segala tentaranya menyerang Yerusalem. Berkemalah mereka mengepungnya dan dirikan mereka tembok pengepungan sekelilingnya. Kenapa sudah bisa dikepung? Karena Raja Sedekia jadi mata Tuhan, tidak ada benteng ilahi, tidak ada pagar ilahi. Karena hidupnya jahat, tidak berkenan sama Tuhan, maka jebol sudah ada celah, saudara. Maka pentingnya kita hidup di dalam firman Tuhan. Saya mau baca Ayub 1 ayat 10. Coba lihat, saudara. Ayub 1 ayat 10 dikatakan, bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakan telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah. Ini Ayub, saudara. Kita minta sama Tuhan setiap kita, supaya kita jangan ada celah, jangan jahat di hadapan Tuhan. Jebol kalau kita jahat sama Tuhan, hancur. Lihat ini, Yerusalem kena, semua kena, saudara. Dan kita lihat nanti, Sedekia sampai kapan dia hancur, saudara. Kalau itu melalui firman Tuhan, mari kita minta sama Tuhan. Tuhan, aku minta ampun, kita mau hidup benar sama Tuhan, jangan jahat. Kalau jahat sama Tuhan, habis kita. Tapi kalau kita benar sama Tuhan, Tuhan akan menjaga, melindungi. Saya mau baca Mazmur 34 ayat 8 dikatakan, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, lalu meluputkan mereka. Amin. Seandainya sedikit ini takut akan Tuhan, saya yakin pasti dalam perlindungan Tuhan, dalam benteng ilahi,
Coba berikutnya. Saya mau ayat ke-5. Demikian kota itu terkepung 4 tahun yang ke-11 pemerintahan Raja Zedekia. Pada tanggal 9 bulan yang keempat, ketika kelaparan sudah merajalela kota itu dan tidak ada lagi makanan pada rakyat negeri itu. Bayangkan saudara, berarti percuma jadi raja nih saudara. Raja yang sengsara, mereka tidak ada makanan saudara. Tidak ada makanan yang karena kasihan saudara. Karena hidupnya raja dia jahat, tidak ada berkat Tuhan. Ini penting supaya kita paham. Makanya jangan macam-macam, jangan hidup di dalam kejahatan, janganlah hidup di dalam dosa, janganlah jauh dari Tuhan. Hidup sengsara kalau jauh dari Tuhan. Maka ayat ke-7, maka dibela oranglah tembok kota itu, dibelahlah oranglah tembok. Melihat hal itu, maka melarilah diri raja dengan semua tentara, meninggalkan kota itu pada waktu malam melalui pintu gerbang antara kedua tembok yang ada di sebelah taman raja. Sekalipun orang Kasdim mengepung kota itu, sekeliling mereka lari menuju Araba Yordan. Tapi tentara Kasdim untuk mengejar raja dari belakang dan mencapai sedemikian di dataran Yeriko, sehingga tentaranya telah berserak-serak meninggalkan dia. Mereka menangkap raja dan membawa dia ke Riblah di tanah Hamat kepada Raja Babel yang menjatuhkan hukuman atas dia. Coba nih, ketangkap saudara, melarikan diri jauh. Ketangkap juga, kenapa? Tidak ada benteng ilahi, tidak pagar. Kemanapun orang jahat lari, pasti dia akan jatuh. Ayat 10, Raja Babel menyuruh menyembelih anak Zedekia di depan matanya. Juga semua pemuka Yehuda disembelihlah di Riblah. Saudara, coba ini. Jadi zaman dulu sudah manusia bengis ya, jahat ya. Disembelih seperti mohon maaf menyembelih binatang saudara. Ini manusia loh. Hancur saudara, ini bukti nyata saudara. Tidak ada perlindungan Tuhan. Ayat yang ke-11 yang terakhir. Kemudian mata Zedekia dibutakannya, lalu ia dibelenggu dengan rantai tembaga. Kemudian Raja Babel membawa dia ke Babel dan menaruhnya dalam rumah hukuman sampai kepada hari matinya. Amin. Demikian firman Tuhan sudah kita baca. Yeremia pasal 52 ayat 1 sampai 11 tentang kisah Raja Zedekia yang akhirnya mati percuma, mati dalam keadaan mati yang tidak baik saudara. Dicungkil matanya. Rakyat yang menderita, hancur rontok Yerusalem karena tidak ada benteng. Ini penting, suatu pembelajaran buat kita. Mari, termasuk saya, kita mau takut sama Tuhan, kita mau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Jangan pernah melawan Tuhan. Siapa yang bisa melawan Tuhan? Ngeri saudara. Ya, dalam Ibrani pasal 10 saya mau baca supaya kayak terakhir. Ngeri benar kalau kita jatuh di tangan Tuhan. Ibrani pasal 10 ayat 31. Ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Habis ini ngeri. Mati yang ngeri, sengsara semua dia. Kembali harus bertobat saudara. Mari kita mau kembali sama Tuhan. Kita mau cinta Tuhan Yesus. Melalui firman-firman Allah yang selalu kita dengar. Kita mau kembali sama Tuhan. Kita mau bertobat. Kita mau sadar bahwa kita adalah orang berdosa. Hanya kepada Yesuslah juru selamat kita. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku, amin, haleluya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku, amin, haleluya. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mari, kerinduan kita menyenangkan hati Tuhan. Katakanlah, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku, amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Selamat malam Bapak Ibu Saudara semua yang dicinta Tuhan. Sebelum kita berbaring tidur, mari kita datang kepada Yesus. Dekat dengan Tuhan, jangan berbuat dosa, tapi berbuatlah kebenaran firman Tuhan. Ingatlah firman Tuhan. Ingatlah Raja Sidkiadat ini. Hanya diizinkan 11 tahun, usianya 21, mati muda. Hidup yang tidak berkenan sama Tuhan, karena hidupnya jahat di mata Tuhan. Kata firman Tuhan tadi, Yeremia 52 ayat 2, ia melakukan orang jahat di mata Tuhan. Oleh itu mari kita mau kembali sama Tuhan. Dan saya percaya oleh firman Tuhan mengubah kita, supaya kita melangkah di jalan Tuhan yang benar, sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati. Tuhan bersama kita. Immanuel, puji Tuhan. Amin. Haleluya.